Kembali shalom. Ada sukacita, men. Ya, kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Ya, dalam minggu ini semua kita lihat fokus ya. Semua berita-berita bagaimana situasi bangsa dan negeri kita, demo yang ada, bahkan ada korban ya. Nah, tadi saya coba mau live TikTok tidak bisa, sudah dibatasi supaya mungkin mengatasi ya. Jadi ada info tidak bisa karena mengingat situasi yang ada, supaya tidak termudah mungkin tersulut yang lain ya. Jadi khusus pagi ini saya lihat tadi sudah tidak bisa kita dengar berita atau lihat berita langsung ke media sosial ya. Ada baiknya, tetapi kalau terhambat info juga kurang baik ya. Jadi hal-hal yang baik kita ambil, hal-hal yang tidak baik jangan kita ambil. Informasi boleh kita terima, tapi jangan mentah-mentah kita terima, atau jangan menjadi kompor ya, memanas-manasi ya. Ya, ketika mulai panas di sini kita kasih suara lagi supaya panas di sana dan lain sebagainya. Tetapi kemarin saya lihat ada bagus sekali dari Kupang, responnya bagus sekali, mereka berdoa. Ya, jadi 1000 lilin ya, semua mahasiswa duduk dan berdoa memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Wow, saya lihat ini dahsyat. Jadi berdoa minta pertolongan Tuhan. Ini sesuatu yang menarik. Jadi tidak diresponi dengan emosi, dengan ambil batu, ya ambil bom molotov atau yang lain. Tetapi ini keadaan hati ya. Ya kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan belum tercapai kita bisa marah juga ya. Jadi kita bisa marah, waspada. Tetapi hal yang bagus ya seperti di Kupang ya, kemarin saya lihat malam itu mereka banyak sekali ya berdoa, duduk ya di lapangan, kasih lampu ya, HP-nya ya, pengganti lilin ya. Kemudian kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Wah, dahsyat. Tuhan kita ajaib, amin. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita butuh pertolongan memang. Mengapa kita butuh pertolongan? Bisa dari orang lain, bisa dari teman, bisa dari sesama. Ya karena kita lemah, kita terbatas. Bahkan ketika kita minta pertolongan orang lain pun kadang terbatas. Dan banyak terbatasnya. Nah yang tak terbatas adalah Tuhan. Jadi ketika kita membutuhkan pertolongan, datanglah kepada Tuhan. Amin. Tuhan adalah penolongku. Ini satu kesaksian dari seorang hamba Allah yang sangat luar biasa, yang bergaul karib dengan Tuhan. Ya, dia adalah Raja Daud. Ya, dia tidak mengandalkan kekuatannya, kehebatannya, tetapi selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia sadar, dia lemah, dia terbatas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal yang ke-30, kalau kita lihat ya ayat 8 atau ayat 9 itu, kita baca bersama-sama yang di LCD ya, 8 dan 9 ya. Mulai dari kepadamu gitu ya, 1, 2, 3. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Wah, ini menarik. Aku punya pergumulan, aku punya beban, aku punya masalah, aku punya musuh juga, aku punya penderitaan dalam hidup ini. Aku juga punya keinginan supaya aku bersukacita, aku punya keinginan supaya hidupku dipulihkan. Tetapi dengan kekuatanku aku terbatas. Terus apa yang aku lakukan? Ya, Raja Daud berkata apa? Aku berseru kepada Tuhanku, memohon kepada Dia. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Memohon belas kasihan Allah. Ketika kita memohon belas kasihan Allah, kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita sadar kita ini tidak ada apa-apanya. Dan memohon kasih Tuhan, supaya kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Dan kita perlu berkata dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam sejarah hidup kita, dalam menghadapi setiap tantangan pergumulan yang ada, atau ketika kita bersukacita pun, kita mau berkata, Tuhan jadilah penolongku. Amin. Ya,
Bersama-sama kita berkata, Tuhan jadilah penolongku. 1, 2, 3. Tuhan jadilah penolongku. Nah, Tuhan mampu menggerakkan siapa saja untuk menolong kita. Ya, jadi jangan dulu berharap kepada seseorang, ya, kepada pribadi yang lain, tapi kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Ya, kita tak bisa menyelaminya. Persoalan bagi kita adalah apakah kita mau terus berseru kepada Dia, percaya kepada Dia, dan mau dengan sabar menantikan pertolongan Tuhan itu. Kebenaran yang pertama dari Mazmur pasal 30, ya, bagaimana pengalaman Raja Daud ketika dia menghadapi pergumulan dan telah terbukti bahwa Tuhan menolong dia. Kebenaran yang pertama adalah Tuhan mampu menolong kita dari musuh-musuh kita. Kekuatan Tuhan mampu menolong kita dari segala musuh kita. Ya, Daud kita lihat ada musuh, bahkan pernah dia mau mati. Raja Saul pun hendak membunuh dia. Ya, padahal dia melayani kepada Raja Saul, ya. Dia sebagai pelayannya, dia memperhatikan raja ini, tetapi raja ini hendak membunuh Daud sebelum dia raja karena tidak suka kalau Daud akan jadi raja. Dan belum lagi tantangan-tantangan yang lain, ada musuh. Dan di ayat 2 berkata, Aku memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Wow, menarik ya. Jadi dia tidak mengandalkan kekuatannya untuk menghantam orang-orang yang memusuhi dia, untuk melenyapkan orang-orang yang memusuhi dia. Ya, memang ketika berperang dengan bangsa-bangsa lain memang dia harus turun tangan, tetapi kalau kita belajar, dia selalu, maka Daud bertanya kepada Tuhan, apakah kami akan menyerangnya? Maka Daud bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, apakah musuh ini akan Engkau serahkan? Ya, menghadapi banyak tantangan, bisa saja dia mengalami rasa kekhawatiran. Ini mulai kisahnya ketika bangsa Israel mulai ketakutan menghadapi pasukan Filistin. Ada seorang yang gagah perkasa itu. Ini cerita anak sekolah minggu udah tahu ya. Ya, yaitu Goliat yang berkata, siapa yang bisa melawan? Daud yang masih muda, yang imut-imut, ya datang berani menghadapi. Tapi bukan mengandalkan kekuatannya. Dia berkata, dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, musuh-musuh kita saat ini terlalu banyak. Bukan musuh kita, bukan kita dikatakan firman Tuhan, bukan melawan darah dan daging. Ya, bukan orangnya, tapi kadang-kadang orang itu dipakai oleh iblis untuk mengacaukan pikiran kita, mengacaukan perasaan kita, mau menindas kita. Ya, ada tantangan yang baru, iblis masuk di situ. Ya, di dalam pekerjaan, ya bisa diporak-porandakan pekerjaan kita. Nah, pada saat kita sudah mulai nyaman, ya tenang, masalah datang. Tuhan tidak buat masalah, tetapi ada kuasa kegelapan, ada musuh. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Datang kepada Tuhan, berdoa, berseru, Tuhan, aku memohon belas kasihan-Mu, aku memohon pertolongan-Mu, aku percaya kepada kuasa-Mu, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Daud berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau penolongku. Tuhan, Engkaulah penolongku. Maka dia mengalami pertolongan Tuhan itu. Saya nggak tahu apa masalah, tantangan atau musuh di dalam hidup saudara. Tapi semua kita punya musuh. Ya, di dalam diri kita saja ada bertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Ya, keinginan-keinginan dunia kadang-kadang menggoda kita. Ada musuh, ada yang menggoda kita. Ya, persoalan hidup ini, pergumulan-pergumulan hidup ini, ya hendak membuat kita tak berdaya. Dengan kekuatan kita, kekuatan saudara, saudara akan terbatas. Masalah keuangan kah? Masalah pekerjaan kah? Masalah rumah tangga? Ya, macam-macam. Itu seperti musuh yang sedang menyerang kita, mau membuat kita tak berdaya. Tetapi kita belajar dari Daud. Tuhan penolongku. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, dia memohon. Dan ayat ini berkata, aku memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Jadi seperti dalam
Ya, dibawa dikata dalam tekanan yang luar biasa, dalam himpitan yang luar biasa, musuh yang menekan. Tetapi dia melihat, dia merasakan seperti Tuhan mengangkat dia. Mengangkat dia dari problem, dari masalah, dari musuh yang hendak menghancurkan hidupnya. Sehingga dia berkata bahwa Tuhan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Jadi ini yang harus kita alami. Kalau saudara berdoa, berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan terus memohon pertolongan Tuhan, maka kita akan diangkat dari musuh-musuh kita. Amin. Jadi musuh-musuh kita membelenggu kita, yang mengelilingi kita, menekan kita, kemudian tangan Tuhan akan mengangkat kita. Ya, karena dialah penolong kita yang perkasa. Ya, dia tak terbatas. Dia sanggup menolong dalam segenap musuh kita. Apa musuh saudara? Siapa musuh saudara? Bagaimana besarnya musuh saudara? Saudara punya musuh. Bagaimana cara saudara menghadapinya? Ini penting. Ya, jangan kita balas dengan kekuatan kita secara manusia. Kita kalah. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Coba lihat kiri kanan dan tanya, siapa musuhmu? Ya, kalau yang di sebelahnya musuhnya, jangan dibilang, ya kaulah musuhku. Kau tadi cari gara-gara. Yang suami istri tadi dari rumah mungkin ada sedikit masalah. Ini Pak Pendeta ingatkan, tadi kan kita berantem. Sekarang jangan berantem ya. Jangan ya Dek ya. Jangan Dek ya, jangan berantem. Itu iklan bilang begitu ya. Tapi musuh ada saja di jalan. Ya, orang kita udah baik-baik, sudah berdoa tadi mau ke gereja, disenggol lagi. Mulai pikiran ini, awas kau ya. Nanti pulang dari gereja. Ya, setelah pulang dari gereja balas, enggak, karena di gereja langsung dijamah Tuhan. Hati yang panas itu dari rumah kalau panas, setelah di gereja dingin. Kalau sudah pulang jangan panas lagi. Amin. Coba katakan kiri kanan, jangan panas lagi. Selesaikan di gereja. Loh, apa gunanya kita dari rumah ke gereja panas sampai di gereja dingin, keluar panas lagi. Ya, bolak-balik ya. Tuhan penolongku. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan mampu menolong kita ketika kita sakit. Karena Ia adalah penyembuh. Ia mampu menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Ini yang dikatakan oleh pemazmur. Dia mengalaminya. Kita baca bersama-sama yang dia sedih. 1, 2, 3. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Jadi seperti di antara orang yang sakit, yang segera meninggalkan dunia ini. Artinya ini bukan sakit kaleng-kaleng. Bukan hanya sakit karena ya luka sedikit, bukan. Jadi sakit parah. Ya, sakit parah, hendak mati rasanya. Ini mungkin kita pernah pengalaman, mau mati rasanya, ini penyakit ini dahsyat. Ya, saya pernah mengalami juga. Ya, selama 1 tahun lebih harus makan obat, kepala sudah nggak bisa diangkat. Dan orang tua berkata, mungkin hari ini anak saya ini akan lewat, karena sudah tak berdaya. Jadi kalau bisa seperti ini karena anugerah Tuhan. Jadi waktu itu orang tua mau ada acara, dia nggak mau pergi, dia khawatir, jangan sampai anak saya nggak saya lihat lagi. Ya, itu saya pulang dari merantau ya, karena sakit itu. Dalam kondisi yang sakit, ya, kita berteriak kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, kita meminta belas kasihan Allah, kita meminta kesempatan kepada Tuhan untuk hidup. Dan ketika sang pemazmur berdoa meminta kesempatan untuk dia hidup, dan kemudian Tuhan berikan kehidupan kepada dia. Dia berkata, terima kasih Tuhan, aku akan memuji memuliakan Engkau, sebab orang yang sudah mati tidak akan mungkin memuji menyembah Engkau. Jadi dia mau berkata, kalau aku hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong aku. Sebab di dunia orang mati tidak ada pujian kepada Allah lagi. Berarti kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, masih hidup. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Karena di dunia orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Kita perlu berpikir, kenapa saya hidup?
Waktu saya sakit, saya berdoa kepada Tuhan dan Dia sembuhkan saya. Untuk apa? Untuk cari gara-gara? Oh tidak. Untuk menambah dosa? Oh jangan. Ya, untuk melampiaskan hidup ini? Oh jangan. Tetapi untuk bersyukur, mengalami kasih Tuhan, Sang Pemazmur dalam hidupnya. Dia berkata, Engkau telah menyembuhkan aku. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Jadi perasaan yang sangat sedih, yang sangat sakit, yang sangat menderita. Waktu dia alami itu semua, dia berteriak kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan. Dia percaya kuasa Tuhan. Dan tangan Tuhan terulur untuk menyembuhkan dia. Aku berteriak, dikatakan. Aku berteriak minta tolong. Seberapa seringnya kita berteriak minta tolong kepada Tuhan? Ya, perlu kita berteriak. Artinya ini serius, masalah saya ini serius Tuhan. Saya mau minta Tuhan. Saya sudah berobat, kalau orang yang sakit ya. Ke sini, dokter yang hebat cek segala macam. Ya, bahkan ada ya sudah berobat di sini, ada teman, sahabat beberapa tahun yang lalu sakit. Rumah sakit ini tidak ketemu sakitnya, rumah sakit ini tidak ketemu sakitnya, rumah sakit ini kemudian dibawa ke Jakarta, dikatakan ini sakit ini, kemudian diperlakukan usus buntu katanya, kemudian dioperasi ternyata bukan. Tetapi kemudian ganti lagi rumah sakit, baru ketahuan penyakitnya ini. Menderita sekali. Ya. Kita lemah, medis lemah, dokter lemah, obat-obatan lemah. Tetapi Tuhan tak lemah. Amin. Tuhan kita bukan yang lemah. Dia berkuasa untuk menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Ketika Dia belum menyembuhkan, bukan berarti kuasanya tidak mampu menyembuhkan. Tetapi ada maksud Allah. Mengapa Allah izinkan penderitaan masih begitu panjang? Ada maksud Tuhan. Supaya dalam penderitaan itu kuasa Allah dinyatakan. Ketika ada utusan kepada Yesus, Ia datang dan berkata, itu Yesus sahabatmu, temanmu, Lazarus itu sedang sakit. Dan Alkitab berkata Yesus sengaja menunggu 4 hari lagi. Loh, ini serius penyakit ini. Tetapi kemudian kita tahu Lazarus mati. Ya, tapi Tuhan Yesus bilang dia tidur. Kemudian Yesus berkata, itu penting supaya engkau belajar percaya. Lo kan sudah mati, ngapain lagi? Tuhan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Tuhan sanggup menolong. Nah kadang-kadang Bapak Ibu ketika kita sakit, ujiannya adalah digoncangkannya iman kita. Oh sudah berobat, sudah ini, mana Tuhan? Kayaknya Tuhan ini nggak ada. Maka tak sedikit orang yang menyebut dirinya orang Kristen. Pada akhirnya ketika dia sakit, garis akhir adalah pergi ke dukun. Tidak sedikit. Itu karena imannya sudah tergoncangkan. Dan mungkin ada di antara kita pernah. Saya berkata saya pernah. Memang iman saya tergoncangkan saudara. Dan dikatakan berdoa dong, jangan ke dukun. Saya sudah berdoa. Mungkin Tuhan mau pakai dukun itu. Enak aja. Bagaimana mungkin Tuhan pakai cara yang tidak benar? Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan tidak pernah pakai dukun. Amin. Tidak pernah pakai dukun. Ya, itu hanya tipuan saja. Kalimat-kalimat seperti membenarkan kita. Tapi yang menyembuhkan adalah Yesus Tuhan kita. Kuasanya dahsyat. Jangan mau kita tertipu. Jadi kalau penyakit itu belum disembuhkan Tuhan, jangan berhenti berteriak kepada Tuhan. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti memohon kepada Tuhan. Sang Pemazmur berkata, aku memohon kepadamu. Aku memohon belas kasihanmu. Tuhan, jadilah penolongku. Bukan yang lain. Bukan kuasa kegelapan. Bukan dukun-dukun. Bukan paranormal. Saudara ingin sukses, jangan cari paranormal. Carilah Tuhan. Saudara ingin kaya, jangan cari paranormal. Jangan cari pesugihan. Tapi datanglah kepada Tuhan, berdoa supaya usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan penolong kita. Sang Pemazmur mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami kesembuhan itu. Karena dia berteriak kepada Tuhan.
sesuatu yang diingatkan pada pagi hari ini bagi kita Bapak Ibu. Kita ini lemah, tidak selalu kuat. Tetapi ketika penyakit itu datang, tetap bersyukur, Tuhan Engkau penolongku. Kebenaran yang ketiga, Tuhan mampu memberikan kesenangan kepada kita. Hati-hati, Dia memang berikan kesenangan. Dia mau supaya kita bersuka cita. Dia mau supaya kita bahagia. Dia mau supaya kita berhasil usaha kita, pekerjaan kita, hidup ini. Dia mau supaya kita diberkatinya untuk menjadi berkat. Ya, maka dikatakan di ayat 6 dan 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Ada dua hal di sini kalau kita lihat. Dia berhasil karena Tuhan, tapi kalau Tuhan tinggalkan dia akan terkejut. Kenapa bisa Tuhan tinggalkan begini? Kira-kira aku berhasil. Ketika aku berhasil, aku lupa Tuhan. Aku tinggalkan Tuhan, maka dikatakan Engkau menyembunyikan wajah-Mu. Jadi Tuhan tidak mau lagi melihat kita, Tuhan berpaling. Maka arti ketika kita mendapatkan berkat, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, artinya Tuhan berkenan kepadamu. Tapi kalau Tuhan sudah balik muka, Tuhan sudah enggak berkenan. Kalau kita ketika sukses, ketika di puncak gunung itu, pada saat keberhasilan yang luar biasa, pada saat kesenangan itu, kita nikmati, jangan lupa Tuhan. Amin. Jangan lupa Tuhan, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan dengan gaya begini. Begitu, lupa Tuhan. Akhirnya kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, nggak mau memandang kita, bahaya. Bahaya saudara-saudara. Maka jangan nekat yang nyata. Kalau saudara tinggalkan Tuhan, itu namanya nekat yang nyata. Jangan nekat ya. Kesuksesanku, memang aku bahagia dan aku mau terus bahagia. Aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan, oleh karena Engkau berkenan. Jadi kalau saudara berhasil, saudara bahagia, saudara senang, itu karena Tuhan berkenan kepada saudara. Amin. Kalau Dia tidak berkenan kepada usaha saudara, selesai. Kalau Dia tidak berkenan dengan bisnis saudara, selesai. Kalau Dia tidak berkenan kepada saudara, saudara pun selesai. Saya pun akan selesai. Tapi ketika kita mulai berhasil, sukses, Tuhan mau angkat kita, ya, sampai di puncak. Tapi percayalah, Dia yang akan membawa kita kepada puncak. Amin. Keberhasilan itu, kebahagiaan itu. Jadi kalau saudara senang, senanglah di dalam Tuhan. Ya, itu karena Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan penolongku, Tuhan membuat aku senang. Tuhan adalah tetap di dalam Tuhan. Karena di bagian terakhir dikatakan, ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Jadi jangan sampai kita senang-senang karena kesalahan kita, kemudian berkat-berkat itu, kesuksesan itu, kebahagiaan itu tiba-tiba lenyap. Terkejut kita, kok bisa begini? Karena kesalahannya, kemudian dia mengakui dosa itu di hadapan Tuhan. Mazmur 51 adalah mazmur pengakuan dosa. Selagi aku berdiam, tulang-tulangku sakit. Jadi selagi dia menyembunyikan dosa itu, dia sakit. Dia menderita. Anak-anaknya berantem satu dengan yang lain. Anak-anaknya pun menyerang dia. Seorang raja yang diurapi Tuhan. Ya, ketika dia melakukan kesalahan dan belum mengakui dosa itu, dia tertekan. Jiwaku tertekan, dikatakan. Tetapi kemudian ketika seorang nabi menegur dia, Nabi Nathan, dan dia mengakuinya. Setelah dia mengakui dosa-dosa itu, dia mengalami kebahagiaan. Tubuhku disegarkan kembali, tulang-tulangku disegarkan kembali. Bapak Ibu setia, amin. Ada godaan di sekeliling kita membuat kita tidak setia. Tapi kita harus tetap berkata, aku mau setia. Kebenaran firman Tuhan yang keempat dari pengalaman Raja Daud. Tuhan mampu memulihkan kehidupan kita. Saya tidak tahu separah apa yang kita alami, sesusah apa hidup ini, sehancur apa hidup ini. Mungkin secara rohani pun mungkin kita pernah mengalami kehancuran. Ya, secara jasmani, tubuh kita, fisik ini, keuangan kita mungkin pernah hancur secara jasmani. Tetapi semua Tuhan akan pulihkan, Dia sanggup. Kita baca bersama-sama. Ya, di atas mulai dari ayat 11. 1, 2, 3.
Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Dia akhirnya mau memuji Tuhan selamanya karena apa? Dia dipulihkan. Ya, aku yang meratap, yang sedih, yang mengalami masalah yang tidak baik. Ya, meratap itu menangis sejadi-jadinya karena situasi hati yang sedih, yang pedih. Nah, kemudian Tuhan ubah menjadi orang yang menari-nari. Yang tadinya meratap itu menangis, sedih luar biasa oleh situasi yang tidak baik. Ya, nggak mungkin orang dapat berkat terus meratap, Tuhan kenapa aku diberkati? Nggak mungkin. Tapi kalau udah mengalami sedih, kenapa Tuhan seperti ini? Tapi kemudian Tuhan hiburkan, ya Tuhan pulihkan, ya Tuhan dandani lagi hidup kita. Mungkin kita selama ini hidup kita hancur, ya berantakan, rasanya tidak ada arti hidup, ya rasanya tidak berguna hidup ini. Tetapi ketika kita berteriak kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita jadikan Tuhan penolongku, situasi yang tidak baik-baik tadi Tuhan ubahkan menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, kedukaanku kau buka. Ya, kabut gelap itu engkau singkirkan dalam hidupku. Masa depan yang tadinya suram kau singkapkan ya Tuhan. Dan aku melihat masa depan yang indah. Hidupku yang tadinya sepertinya dalam kegelapan. Kegelapan itu engkau singkirkan, engkau ubah. Tuhan Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Saya tidak tahu sekelam apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Ya, sebesar apa ratapan yang saudara alami. Ya, seberapa besar, seberapa tebalnya kain kabung kita, kain kabung saudara. Itu Tuhan bisa bukakan. Bisa Tuhan gantikan kain kabung itu menjadi kain sukacita. Tuhan bisa gantikan ratapan kita dengan tari-tarian. Tuhan bisa ubahkan hidup kita. Tuhan bisa pulihkan hidup kita. Kemudian oleh karena pertolongan Tuhan ini, oleh karena sukacita yang Tuhan berikan kepada Daud, dan dia berkata, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Siapa yang tidak bahagia? Siapa tidak akan memuji Tuhan ketika ratapan kita diganti dengan tari-tarian, ketika masa-masa sulit diubahkan menjadi masa sukacita, ketika kehancuran diubahkan menjadi keberhasilan, dan kita melihat, wah tadinya masa depan seperti suram, gelap, tetapi kemudian Tuhan tunjukkan kepada kita, kita melihat dan menikmati satu karya Allah yang luar biasa. Maka kita akan menari-nari, kita akan senang, dan pasti berkata, puji Tuhan, haleluya. Ini karena kasih Tuhan, ini karena perbuatan Tuhan. Dan yang menarik dari hamba Allah ini adalah komitmennya. Ketika dia tahu Tuhan penolongnya, dia berkata, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Adakah kita mau terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan? Amin. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi, naikkan syukur kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Ya, pemain musik, singer maju ke depan. Kita responi firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu beban pergumulan saudara. Lihat hamba Allah ini. Ketika ada musuh, dia tahu Tuhan akan membela dia. Ketika ada sakit penyakit, dia tahu Tuhan menyembuhkan. Ya, dia tahu Allah punya kekuatan. Ya, ketika dia ingin mengalami kesenangan, Tuhan juga buat dia senang. Dan dia mau terus dalam sukacita itu. Bahkan ketika hidup rasanya tak berarti, dipulihkan. Ya, tadinya dalam duka, dipulihkan. Kemudian dia berkata, aku mau terus memuji Tuhan.
segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Amin. Ketika engkau datang kepada Tuhan, apapun bebanmu, hari ini buka hati datang kepada Tuhan. Dan kita mau berkata, Tuhan engkaulah penolongku. Rasakan, nikmati jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan kita mau terus bersyukur kepada Dia, komitmen, setia kepada Dia sampai garis akhir. Sudah kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dan buka hati, kita terima kebenaran firman Allah. Tuhan jadilah penolong dan hanya Dia yang terus kita andalkan dalam hidup ini.